Oke, kembali lagi jumpa bersama saya Sabit. Kali ini kita masih berlanjut teman-teman membahas mengenai MBTI setelah sebelumnya kita udah bahas 3 kepribadian. Kali ini akan kita lanjutkan nih teman-teman. Yang nomor 4 adalah ISFP atau Introvert Sensing Feeling dan Perceiving, dikenal dengan artistik. Coba yang pernah tes MBTI dan hasilnya ISFP, kalian komen dulu ya di bawah ya. Karakternya nih, berpikiran simpel dan praktis, fleksibel, sensitif, ramah, tidak menonjolkan diri, rendah hati pada kemampuannya. Wih, ini merendah banget ya teman-teman ya, yang orang ISFP nih. Kedua, menghindari konflik, tidak memaksakan pendapat dan nilai-nilai pada orang lain. Ketiga, biasanya tidak mau memimpin tetapi menjadi pengikut dan pelaksana yang setia. Keempat, seringkali santai dalam menyelesaikan sesuatu karena sangat menikmati apa yang terjadi saat ini. Terakhir, menunjukkan perhatian lebih banyak melalui tindakan dibanding kata-kata. Ini kayaknya ISFP keren nih, jujur nih. Coba kalian komen dong yang ISFP ya. Karena bagus gitu kepribadiannya, artistik ya. Coba nih saran pengembangannya. Saran pengembangan ISFP. Jangan takut pada penolakan dan konflik. Anda tidak perlu menyenangkan semua orang. Jadi, orang-orang yang ISFP ini kalian jangan takut ya untuk ditolak atau ada konflik. Karena kalian itu nggak perlu nyenengin semua orang. Yang kedua, cobalah untuk memulai memikirkan dampak jangka panjang dari keputusan-keputusan kecil pada hari ini. Yang ketiga, asah dan kembangkan sisi kreativitas dan seni dalam diri Anda sebagai modal bagus dalam diri Anda. Yang terakhir, lebih terbuka dan mengekspresikan perasaan. Nah, ini orang-orang yang ISFP ini bisa dikembangkan ya hal-hal ini ya, karena mungkin terlalu santuy, jadi kalian itu takut ditolak, takut ada konflik, padahal kalian itu nggak perlu nyenengin semua orang. Nah, bidang pekerjaan yang disarankan. Again ya teman-teman ya, ini cuma saran. Sifatnya itu saran, nggak wajib. Kalau misalnya kalian mau kerja di luar dari bidang ini, itu juga nggak masalah. Pertama, seniman, desainer, pekerja sosial, konselor, psikolog, guru, aktor, perawat, dan dokter. Nah, kalau misalnya kalian ISFP gitu ya, terus kalian kerja di luar bidang-bidang ini, itu juga nggak apa-apa dan masih bisa. Kenapa? Karena manusia itu dinamis ya teman-teman. Kalian bisa aja hari ini tes hasilnya ISFP, ternyata setelah 3 tahun kemudian mengalami banyak hal, ketemu banyak orang, pikiran kalian jadi terbuka dan lain-lain, kemudian kepribadian kalian menjadi berubah gitu ya. Karena kita sebagai manusia itu fleksibel, nggak menutup kemungkinan kita akan berubah gitu kepribadiannya ya. Yang kelima, INFJ, Introvert, Intuition, Feeling, Judging. Mereka adalah dikenal sebagai reflektif. Coba INFJ komen juga di bawah ya. Karakternya nih, perhatian, empati, sensitif, dan berkomitmen terhadap sebuah hubungan. Sukses karena ketekunan, original, dan keinginan kuat untuk melakukan apa saja yang diperlukan termasuk pemberian yang terbaik dalam pekerjaan. Ini orang-orang INFJ ini keren ya teman-teman ya, karena mereka tekun, original, sama all out gitu dalam bekerja. Ketiga, idealis, perfeksionis, dan memegang teguh prinsip. Wah, ini keren sih. Keempat, visioner, penuh ide, kreatif, suka merenung, dan inspiring. Terakhir, biasanya diikuti dan dihormati karena kejelasan visi serta dedikasi pada hal kebaikan. Nah, ini sisi-sisi yang karakternya orang INFJ ya, teman-teman. Yang keren-keren kalau menurut saya nih. Saran pengembangannya apa sih? Seimbangkan cara pandang kamu. Jangan hanya melihat sisi negatif dan resiko, tapi lihat juga sisi positif dan peluang. Sabar, jangan mudah marah dan menyalahkan orang lain dan situasi. Relax, dan jangan terus-menerus berpikir atau menyelesaikan tanggung jawab. Bidang pekerjaan yang disarankan ya, pengajar, psikolog, dokter, konselor, pekerja sosial, fotografer, seniman, desainer, guru. Ini kayaknya mirip-mirip sama yang tadi ya teman-teman ya. Ini mirip sama INFP ya. INFP bedanya hanya di perceiving dan judging gitu ya. Satunya feeling, satunya perceiving, satunya judging. Oke, lanjut
Nomor 6, INTJ, Introvert, Intuition, Thinking, dan Judging. Mereka dikenal dengan orang yang independen. Karakternya nih, visioner, punya perencanaan praktis, dan biasanya punya ide-ide original serta dorongan kuat untuk mencapainya. Mandiri dan pede, kemampuan analisa yang bagus, serta menyederhanakan sesuatu yang rumit dan abstrak menjadi sesuatu yang praktis, mudah dipahami dan dipraktekkan. Skeptis, kritis, logis, menentukan, determinatif, dan kadang keras kepala. Punya keinginan untuk berkembang serta selalu ingin lebih maju dari orang lain. Kritik dan konflik tidak menjadi masalah berarti. Saran pengembangannya apa sih? Belajar untuk mengungkapkan emosi dan perasaan Anda. Cobalah untuk lebih terbuka pada dunia luar. Banyak gaul, banyak belajar, banyak baca, kunjungin banyak tempat, eksplorasi hal baru, dan memperluas wawasan. Ini saran yang bagus nih ya untuk kita semua sebenarnya, bukan cuma INTJ doang, karena ini sarannya tuh untuk lebih terbuka gitu sama dunia luar, sama hal-hal baru, banyakin baca, banyakin ketemu orang, eksplorasi hal baru, dan lain-lain. Hindari perdebatan tidak penting. Belajar untuk empati, memberi perhatian dan lebih peka sama orang lain. Bidang pekerjaan yang disarankan bagi orang yang INTJ, peneliti, ilmuwan, insinyur, teknisi, pengajar, profesor, dokter, perencana keuangan, analis bisnis, penerjemah, pengacara, hakim, programmer. Ini banyak banget ya teman-teman ya. Karena memang orang-orang yang thinking nih ya, ini kan ada T ya, thinking. Thinking ini biasanya orang yang perasaan, karena lawannya thinking kan feeling ya, itu dia nggak terlalu dimainkan gitu perasaan di sana. Mereka ya udah sesuai dengan thinking atau pikiran yang udah dia punya, yang udah dia peroleh. Makanya di sini ada peneliti, ilmuwan, insinyur, itu orang-orang yang thinking ya teman-teman ya, orang-orang pemikir gitu. Jadi mainnya itu main logika gitu, bukan main perasaan lagi. Makanya di sini jarang banget ada profesi yang mainnya itu pakai perasaan, kayak misalnya desainer, pelukis, itu rata-rata mereka pakainya feeling ya, jadi bukan thinking lagi gitu. Makanya kalau misalnya kalian ada kecenderungan di thinking nih, di berpikir, itu biasanya jarang jadi seseorang yang butuh kreativitas atau hal-hal yang sifatnya itu seni gitu. Makanya kalau kalian misalnya hasilnya INTJ, terus kalian maksain di bidang-bidang desain, itu kadang kalian akan kewalahan atau kesusahan gitu ya teman-teman ya. Jadi orang-orang yang INTJ ini bidang yang disarankannya itu yang benar-benar thinking banget, logic banget. Makanya di sini ada hakim gitu ya, pengacara, programmer, itu kan benar-benar thinking ya. Feelingnya itu jarang dimainin gitu. Tapi di sini ada saran pengembangan ya. Saran pengembangannya ini coba untuk mengungkapin emosi, karena rata-rata orang yang thinking tuh mungkin mereka lebih banyak untuk berpikir aja, merenung aja, akhirnya emosinya nggak tersalurkan gitu ya teman-teman.